Saya berdoa Anda akan mengerti bahwa kita tidak sedang merayakan bayi kecil dalam palungan lagi. Kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita akan bicara soal 14 dan 14. Nanti pada ujungnya saya berharap Anda mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan pada hari ini. Coba lihat akan peta Israel, saudara. Saudara sekalian, semua kita mengerti akan peta Israel ini, tapi izinkan saya menceritakan kepada saudara apa yang tradisi katakan dan ceritakan. Ini sesuatu yang penting sekali, dalam tulisan sejarah hampir dapat dikatakan tidak ada, tetapi tradisi menceritakan sesuatu. Bahwa di suatu masa ada sekelompok kecil orang yang berasal dari kota Bethlehem. Kota Bethlehem itu sangat dekat dengan kota Yerusalem. Kalau Anda melihat kedua peta ini sebetulnya sama, hanya peta yang sebelah kiri saudara adalah peta Israel yang modern. Sedangkan peta sebelah kanan Anda adalah peta Israel yang lama, di mana ada pembagian dari wilayah tiap suku. Nah, sebetulnya tradisi mengatakan begini. Ada sekelompok kecil orang dari daerah Bethlehem, kalau Anda melihat itu Bethlehem Yudea, daerahnya orang-orang Yehuda sebenarnya. Mereka pindah ke arah yang lebih ke utara, naik ke atas. Dan di sebuah tempat yang kemudian dikenal dengan nama Nazaret, mereka mendirikan sebuah komunitas. Nah, saudara sekalian, saya diberitahu oleh para guide di Israel, bahkan kalau seandainya sebuah daerah itu adalah sebuah desa, maka biasanya di depannya diberi nama Kefar. Misalnya Anda mendengar kata Kapernaum, sebenarnya bukan Kapernaum, tapi Kefar Nahum. Artinya apa? Kefar itu desa, lebih kecil dari kota. Kefar Nahum itu nama orang. Sehingga kalau orang mendengar, oh dia tinggal di Kefar Nahum, artinya dia tinggal di desa yang namanya Nahum. Nah, kalau itu kota, tentu diberi nama kota. Nazaret bahkan tidak digolongkan sebagai desa. Kalau Anda pergi ke Nazaret hari ini, Anda akan menjumpai sebuah gereja yang dibangun di atas reruntuhan dari daerah yang namanya Nazaret kuno. Saya pada waktu sekian bulan lalu ke sana, pada waktu itu sore hari, guide kami berkata begini, Abuna, panggil saya pendeta itu bahasanya mereka Abuna. Kalau memikirkan Nazaret, jangan memikirkan seperti kota Anda, apalagi Jakarta. Anda ngerti nggak, satu kota ini, dia sebutkan sebuah kota yang nggak terlalu gede. Nah ini kira-kira cuma sekian banyak orang yang tinggal di daerah namanya Nazaret. Ini sebetulnya tidak pernah ada yang signifikan, tidak pernah ada yang hebat, tidak pernah ada yang dahsyat dari kota ini. Tapi ini yang terjadi, tradisi mengatakan ada sekelompok orang yang dari daerah Bethlehem Yudea, mereka naik ke atas dan kemudian mereka membuat settlement, mereka membuat akan perumahan kecil di sana, yang mereka beri nama Nazaret. Nah, Anda mengerti bahwa Yesus kita disebut sebagai Yesus yang dari Nazaret. Nah, Alkitab menceritakan dalam kisah Natal, Maria yang tinggal di Nazaret bersama dengan Yusuf tunangannya, dan Yusuf merupakan keturunan Raja Daud, dihampiri oleh malaikat Gabriel yang mengatakan kamu sangat diberkati, kamu sangat dikaruniai, dan sebagainya. Lalu pada waktu Maria hamil, kemudian mereka balik lagi ke Bethlehem, oleh karena ada perintah dari Kaisar Augustus. Yang saya mau ajak membahas pada hari ini adalah bukan cerita Natal yang selama ini kita dengar. Saya mau ajak Anda bersyukur dan punya pengertian apa makna kelahiran Tuhan buat kenyataan kehidupan kita pada saat ini. Pasti dia datang untuk menyelamatkan kita. Tapi apa kaitannya setelah kita diselamatkan dengan kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu?
Saudara sekalian, sebetulnya dari mana kata Nazaret itu muncul? Coba tunjukkan akan gambar berikutnya. Saudara sekalian, kata Nazaret, orang mengatakan dari kata Neser. Dan kata Neser itu dalam bahasa Indonesia adalah taruk. Dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya di pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai adalah ayah daripada Raja Daud. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, perhatikan baik-baik. Neser atau taruk itu sebetulnya bukan tunas atau taruk yang dari tanah kemudian dia tumbuh sendiri. Tapi kata Neser ini punya pengertian khusus, yaitu sebuah taruk atau tunas yang lahir dari sebuah pohon yang pernah ada. Pohon itu ditebang, lalu kemudian sehingga dikatakan dari tunggul Isai. Itu bukan dari tanah, kemudian orang tanam sesuatu dan melahirkan sebuah tunas. Tapi tunas atau taruk ini lahirnya dari sebuah tunggul. Bekas pohon yang ditebang, orang berkata mati, tiba-tiba keluar akan tunasnya atau taruknya. Dan itu yang disebut dengan Neser. Dan dari kata Neser itulah muncul kata Nazaret. Mengapa Yesus dikatakan orang dari Nazaret? Sebab itu menggenapi Yesaya 11 ayat yang pertama. Sampai di sini saya harap Anda mudeng. Nah, saudara sekalian, apa yang kemudian terjadi? Sekarang saya mau ajak Anda melihat firman Tuhan. Mari buka bersama dengan saya di dalam Injil Matius, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Matius pasal pertama, ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kalau Anda punya Alkitab The Message, kalimatnya bagus sekali. Dikatakan, this is the family tree of Jesus Christ, son of David, son of Abraham. Ini adalah pohon keluarga dari Yesus. Perhatikan saudara. Taruk ini, dia tidak hanya tinggal menjadi taruk yang kecil di atas tunggul daripada Isai. Sesuatu pohon yang pernah begitu hebat, tiba-tiba terpangkas. Dan kemudian muncul satu taruk. Nah, rupanya taruk ini tidak hanya kecil. Di dalam perkembangannya, dia menjadi besar. Dan bahkan dia menjadi sebuah pohon. Gambar berikutnya. Nah, sekarang Anda mengerti. Inilah silsilah Yesus Kristus. Inilah the family tree of Jesus Christ. Inilah pohon keluarga Yesus Kristus. Dan dikatakan dia adalah anak Daud dan juga dikatakan anak Abraham. Anda berkata, oke, lalu urusannya apa Pak dengan kita? Mari kita lihat lagi beberapa ayat firman Tuhan. Ini yang ajaib. Coba kita lihat sekarang di dalam Galatia, pasal yang ketiga, ayat yang ke-29. Galatia 3, ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Aneh. Tuhan berkata, ini merupakan pohon keluarga dari Yesus. Kalau kita ini milik Kristus, maka Tuhan berkata, kamu bagian dari pohon keluarga ini, kamu adalah keturunan Abraham, dan kamu berhak mendapatkan janji itu.
Saudara sekalian, tahukah Anda bagi banyak orang, saudara itu keturunannya siapa akan mempengaruhi respon reaksi orang terhadap dirimu. Anda itu keturunannya siapa akan mempengaruhi bahkan perilaku orang terhadap diri saudara. Saya mau cerita sebuah pengalaman real. Saya jarang dan hampir mungkin tidak pernah ceritakan di mimbar, tapi saya kira ini bagus buat saya cerita, supaya Anda mengerti apa kaitannya dengan yang kita mau bicarakan hari ini. Beberapa tahun lalu kami doa keliling, saudara, hamba-hamba Tuhan, kami pergi ke beberapa kota doa peperangan rohani. Dan suatu kali kami masuk ke sebuah keraton yang di Solo. Lagi jalan, muter, di situ ada gambar raja-raja yang pernah memerintah di daerah itu. Saudara, ayah saya itu masih ada darah Jawa Solo, karena ibu beliau itu orang Jawa, Solo. Saya tahu itu, dan saya tidak pernah menelusuri mbah buyut saya, nenek moyang saya, tidak pernah, saudara. So, pada waktu kami masuk ke keraton itu, tiba-tiba Pak Yusak panggil saya. Gong, katanya gitu. Saya pikir ada apa, dia tunjukkan apa. Saya lari mendekat. Saya nggak mau sebut nama lah, nggak enak. Ada satu foto raja yang sejauh saya tahu ini paling terkenal dan paling hebat dalam sejarah keraton itu. Dan dia berkata, delok wajahnya kayak wajahmu. Delok kayak kowe. Saya malah berkata begini, bukan. Kayak Denny, aku bilang. Ora ono memper mbek Denny katanya. Kayak kowe. Saya ketawa. Tidak ada pikiran apa-apa. Nah, dari tempat itu kami pindah ke tempat lain. Kami doa peperangan di daerah makam yang sebetulnya termasuk paling sakral, yaitu di makam Imogiri, itu makam raja-raja. Saya tidak berbohong, saksinya banyak. Kami tidak memberitahu siapapun orang di Imogiri bahwa kami akan datang. Kami pergi 2 mobil, saudara. Begitu mobil itu turun, aneh, di bawah itu beberapa abdi dalam yang nungguin makam, berjajar nunggu di situ. Saya pikir saya nggak pernah ke sana sebelumnya. Begitu saya turun, satu orang menghampiri saya. Dia ngomong pakai bahasa halus yang kira-kira artinya begini. Saya sudah tunggu kok dari tadi. Saya bilang, kenapa nunggu saya? Kenapa nunggu kita? Saya ngomong, ini orang kok aneh ya? Katanya sudah nunggu dari tadi. Terus dia ngomong begini, kalau pakai jalur biasa, mesti naik sekian ratus tangga sampai ke ujung. Saya tunjukkan aja jalan pintasnya, naik mobil bisa. Saya bilang, oke juga. Dia ikut masuk di satu mobil, kami dibawa, saudara. Agak melingkar jalannya, sampai persis di depan makam. Nah, sampai di depan makam, saya jalan. Kita sambil bahasa roh, kita mau peperangan rohani. Yang tertinggal di belakang itu 2 orang. Satu Pak Daniel, satu adanya namanya Pak Yosef, orang Jogja. Dia di belakang. Ada beberapa abdi dalam penjaga makam mendatangi 2 orang teman kita ini. Terus ngomong begini, nunjuk ke saya. Dia berkata begini, saya berani taruhan kepala saya. Dia ngomongnya gini, aku wani ketok gulu. Kalau aku salah, potong leher saya. Kita kan bukan ISIS ya, saudara. Tapi dia berkata, kalau salah, potong leher saya. Ditanya, salah apa? Dia berkata, aku berani bertaruh. Bapak itu keturunannya ini. Kaget mereka karena mereka dengar waktu di Solo Pak Yusak, kayak kue, ya itu disebut.
Sepanjang saya pergi kemanapun, monggo, mau kemanapun, monggo, mau kemanapun, saudara. Tempat terlarang mereka berkata, oh kalau Anda silahkan. Saya nggak tahu itu benar atau salah. Sebab yang jelas saya keturunan raja di atas segala raja, namanya Yesus Kristus Tuhan. Amen. Tapi saya mau berkata bahwa ketika orang punya pengertian, saya ini keturunannya siapa, tiba-tiba semua sikap mereka berubah, kelakuannya berubah, tanggapannya berubah, responnya berubah, super ramah tamah, apapun kita minta diiyakan. Jadi waktu kami pulang dari tempat itu, saya masih termangu-mangu, saya berkata, wah ini ajaib. Nah, Alkitab berkata, jika kamu milik Kristus, Anda itu adalah keturunan dari Abraham, dimulainya yang paling mendasar loh, Abraham, dan berhak mendapatkan akan janji itu. Amen, saudara. Coba tunjukkan gambar berikutnya. Nah, sekarang bayangkan, ini pohon, sebetulnya ini pohon keluarganya Yesus Kristus. Ini pohon keluarganya Yesus Kristus. Karena kita milik Kristus, dan tidak mungkin jadi miliknya kalau dia tidak lahir, mati dan bangkit buat kita. Kalau kita milik Kristus, kita keturunan Abraham dan berhak mendapatkan janji itu. Nah, seperti apa bentuknya? Lihat bersama dengan saya. Ayo dibuka. Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-25. Alkitab berkata, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Bayangkan, Anda dan saya mewarisi nubuat-nubuat itu. Dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Kalau Anda punya Alkitab The Message, saya bacakan buat Anda, ini bagus sekali. Dikatakan, nabi-nabi itu bersama dengan perjanjian yang Tuhan buat dengan nenek moyangmu adalah pohon keluargamu. Saya mau ulang lagi, dengarkan baik-baik. These prophets, along with the covenant God made with your ancestors, are your family tree. Jadi bukan hanya nubuatannya, tapi nabi-nabi itu, dengan semua perjanjian yang Tuhan buat dengan nenek moyang kita, adalah pohon keluarga kita. Bayangin saudara, jadi sebetulnya kalau Anda membaca, ini saya tidak usah Anda lah, kalau Anda tidak percaya, saya saja. Anda harus tulis nama saya di atas nabi Yesaya itu. Maka saya berkata, inilah pohon keluargaku sekarang. Karena aku miliknya Yesus, ini sebetulnya pohon keluarganya Yesus, tapi Kisah Rasul mengatakan, nabi-nabi dan semua perjanjiannya, Tuhan berkata adalah pohon keluargamu. Jadi saya mau berkata buat saudara, bukan hanya di atas saya yang orang katakan raja dan siapapun namanya dia, tapi sebetulnya di dalam darah saya mengalir adanya yang namanya Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Musa, Yosua, Samuel, Rut, Daud dan sebagainya, Salomo, Elia, Elisa, semua itu merupakan warisan saya. Entah kalau saudara. Jadi ketika tiba-tiba saya merasa makanan saya tidak cukup, saya akan berkata kepada Tuhan, ada orang namanya Elisa, pernah diberi roti untuk nabi-nabinya dan tidak cukup, dan dia memecahkan dan dilipat gandakan sehingga cukup untuk semua keluarga besarnya. Maka saya berkata, Tuhan, dengan warisan itu aku juga akan terima pelipat gandaan makananku. Karena ketika kalau saya nangis, mungkin saja Elisa akan berkata,
Hehehe, kenapa nangis? Kurang makanannya, gampang. Wenyeti udah diakeh. Amen, saudara. Anda masih gak percaya? Ada orang bernama Yosua yang meruntuhkan tembok Yeriko. Ketika Anda dan saya menghadapi tembok yang besar, kita berkata, Tuhan, tidak mungkin ditembus. Yosua akan mendekati Anda. Nopo nang ngono ora iso. Putri Tuhan, putri. Saya beritahu saudara satu rahasia. Bertahun-tahun sebelum kita beli tanah di sini, yang dimana Anda duduk di sini. Satu hari Minggu kami pergi bertiga melihat tanah ini. Saya, Pak Tim, dan Brother John. Kami ada di ujung jalan sana. Karena tanah ini tadinya adalah tempat golf mini, tempat orang belajar mukul bola golf. Kita belum ada pikiran, belum ada perintah untuk membangun Holy Stadium. Belum. Kita baru selesai dengan utang lunas kita. Minggu pagi selesai makan, waktu masih panjang buat kebaktian sore. Mau kemana? Lihat tanah. Dan tiba-tiba lihat tanah ini kami berhenti di pinggir jalan. Apa yang dibuat? Nothing. Saya masih ingat Brother John hanya berkata, ayo kita muter. Jadi kita muter. Ini masih kosong semua, tidak ada apa-apa. Saya bilang, Tuhan, ini tanahnya kok bagus ya, kotak. Ini kalau buat gereja luar biasa. Parkirnya bisa banyak. Rupanya zaman itu iman saya terlalu kecil. Sehingga Anda harus parkir di tempat yang jauh malam hari ini. Mari kita satukan iman kita, beli sekian puluh lagi hektar supaya Anda bisa parkir dengan bagus. Lumayan, amin, Anda membangkitkan gairah saya untuk khotbah lagi. So apa yang terjadi saudara? Kita hanya muter. Mungkin pada waktu itu Joshua di surga berkata, kok mendelok-delok tok? Kok dia bisa bahasa Jawa? Karena ngomong sama saya. Dan dia berkata, putri nang, putri, dia berkata putri. Setiap perkataan Tuhan tiba-tiba bisa begitu hidup, mengarahkan kita jalan seperti yang Tuhan mau. Bisa percaya gak? Ini adalah nenek moyangmu, dan ini warisannya milik saudara. Kalau tidak mau, saya terima dalam nama Yesus sekarang. Bayangkan. Hidup kita ini saudara ya, sebetulnya bukan hanya ditentukan oleh keputusan kita hari ini. Tapi hidup kita ditentukan juga oleh apa yang pernah terjadi di waktu yang lalu. Dan ajaibnya Tuhan mau berkata, itu bukan ditentukan saja oleh masa lampau kita yang kadang-kadang tidak baik. Dia berkata, engkau punya nenek moyang yang luar biasa, yang mewarisi semua yang terbaik yang aku pernah berikan dan janjikan dalam hidupmu. Mereka sudah pernah menggenapi, mereka punya perjanjian, mereka punya covenant, dan itu jadi dalam nama Yesus. Bagaimana mungkin orang bisa tidak percaya? Beberapa hari yang lalu, saya pergi dengan Pak Hengki dengan beberapa teman. Pak Hengki drive dengan Pak Budon di depan, saya di belakang. Saya malas pakai seatbelt, saya di belakang. Pada waktu kami mau keluar dari gereja, saya lihat Bu Suni jalan. Terus Tuhan ingatkan saya sesuatu. Saya mau buka sebuah rahasia, supaya Anda mengerti. Yang orang tua kita lakukan, itu bisa mewariskan sesuatu yang aneh sekali. Saudara, tahun 90-an, gereja masih baru dimulai. Dan kita mengalami kesulitan keuangan yang luar biasa. Pada waktu itu sebetulnya, gereja Permata sudah tidak bisa bayar bunga.
dan harus disita oleh bank. Saya punya rahasia kecil, Ibu Yuni itu peka menaksir kalau ada kantong persembahan, duitnya isinya berapa. Tanya dia. Karena saya masih ingat tiap Senin, dialah yang ngitung persembahan. Dan persembahan yang kami terima itu sebetulnya dibandingkan dengan kebutuhan, hampir dapat dikatakan nggak bisa mencukupi. Kalau Senin nanti Bu Yuni datang, itu kotak persembahan diambil kantongnya dari lemari besi, dia bawa masuk ke ruangan tertentu, nanti dia ngitung, dia bukai dengan beberapa orang. Nah selalu kadang-kadang kalau saya nggak keluar kota, diangkat dulu gini-gini. 3 juta ini Pak Pendeta, 3 juta. Nanti kurang lebih segitu, kurang sedikit tambah sedikit. Pokoknya segitu. Dan hampir dapat dikatakan tidak pernah meleset. Makanya jangan deket-deket sama dia, ketahuan isi dompetmu berapa. Digoyang gini, wah ini bokek ini, kurang. Harus ngambil berkatnya Abraham. Wah ini berat, waduh recehan, ganti lagi. Gini diangkat, tanya dia, diangkat. Saya pikir Bu Yuni masih ingat. Dari jemaat yang baru sedikit pada waktu itu. Orang yang persembahannya paling besar itu adalah Bapak Suhartadi almarhum. Tanya Bu Yuni. Begitu lihat ada tulisannya keluarga Suhartadi. Bu Yuni langsung berkata, iki paling akeh nek memberi persembahan. Saudara tahu hari ini anaknya, anak nomor satunya yang ngurus duit gereja. Dia lebih tahu, Bu Suni itu lebih tahu uang gereja kasnya ada berapa dibanding saya. Dia pegang semua pembukuannya selama bertahun-tahun. Dan sebetulnya kalau sampai dia sakit pada hari gajian, orang kantor akan berdoa puasa minta pengurapan supaya dia sembuh demi supaya dapat gajian, saudara. Saya kalau merenung saya berkata begini, apa yang orang tuanya pernah lakukan dengan setia, dan itu memberkati gereja. Satu hari anaknya diberi kepercayaan Tuhan untuk pegang dan mengerti dan mengelola semuanya dengan cara Tuhan yang ajaib. Siapa bilang warisan rohani tidak ada? Kalau seorang ayah dengan setia memberikan persembahannya, anaknya kemudian beri Tuhan kepercayaan, jadi bendaharanya kerajaan surga. Apakah itu kebetulan? Menurut saya tidak. Ada sesuatu di balik semuanya ini. Anda harus mengerti, ini yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Ketika hatimu susah, engkau menjerit seperti orang yang tidak punya apa-apa, engkau bisa berkata, di dalam Kristus Yesus ada darah Rut yang mengalir di sini. Aku mungkin hari ini tidak punya apa-apa. Aku mungkin dianggap janda yang tidak berguna. Tapi aku mau percaya dalam nama Yesus, dalam waktu yang tidak lama, aku akan jadi orang paling kaya di daerah ini. Why not? Daripada Anda menempatkan nama-nama itu hanya sebagai cerita sejarah yang tidak ada maknanya, Tuhan berkata, lewat kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, engkau terhisap dalam pohon keluarga Kristus Yesus dan berubah jadi pohon keluargamu. Amen. Saudara, hal rohani itu ajaib. Hal rohani itu ajaib. Kalau Anda bisa ngerti itu dan Anda percaya, sesuatu yang dahsyat pasti akan Anda alami. Hal rohani itu ajaib. Saya masih ingat awal-awal di mana lahir baru. Dan satu hari Tuhan bicara sama saya, dia berkata, engkau jadi hambaku nak. Di zaman itu kalau orang jadi pendeta, semua orang berpikir kamu akan jadi orang yang susah. Tapi hari itu ibu saya almarhum langsung berkata, ya aku setuju kamu jadi hamba Tuhan. Aku rela kamu jadi hamba Tuhan. Suatu hari saya ngobrol berdua dengan beliau dan saya tanya, kenapa Mami langsung setuju? Dan dia berkata begini, aku diberi Tuhan 2 mimpi.
Mimpi pertama dia berkata, aku lihat di atap rumah kita ini ada burung merpati yang putih dan bersinar. Dan dalam mimpi itu semua orang pengen naik ke atas dan pengen ambil merpati itu, tapi tidak ada yang berhasil. Lalu kemudian dalam mimpi itu, aku lihat kamu naik ke atas. Padahal seumur hidup saya tidak pernah naik atap, saudara. Aku lihat kamu naik ke atap, dan dengan begitu mudah burung itu mau kamu pegang. Kemudian engkau turun dan engkau bawa masuk ke dalam rumah. Dan aku terbangun pada waktu itu. Dan dia berkata, aku minta anakmu jadi hambaku. Suara Tuhan itu dia berkata hampir audible, terdengar sangat kuat sekali di telinga saya. Lalu saya berdoa, Tuhan, engkau mau jadikan apa anakku ini? Saya anak laki satu-satunya. 2 adik saya, 2 perempuan. Dan dia bertanya, akan kau jadikan apa anakku ini? Tuhan diam dan dia tertidur lagi. Pada kali yang kedua Tuhan memberi mimpi. Dia melihat saya sedang berdiri di sebuah tanah lapang yang luas, sendirian. Tapi dia melihat dalam mimpi itu ketika saya berdiri, tiba-tiba satu demi satu orang datang. Satu demi satu orang datang. Satu demi satu orang datang. Dan dia melihat seluruh lapangan itu jadi lautan manusia. Dan Tuhan berkata, apapun yang dia sentuh akan jadi besar. Saya mau bersaksi kepada saudara hari ini. Itu yang diberi mimpi dan suara Tuhan ibu saya. Saya cuma anak yang mewarisi apa covenant yang pernah Tuhan buat, perjanjian yang pernah Tuhan buat antara dia dengan Tuhan sendiri. Kisah Rasul ini tergenapkan dengan Tuhan berkata, semua nabi-nabi dan perjanjian yang pernah dibuat oleh nenek moyangmu ini, dia berkata ini semua milikmu nak, dan ini menjadi pohon keluargamu sendiri. Bayangkan kalau seorang ibu sederhana mendapatkan janji Tuhan, anaknya hari ini menikmati akan penggenapan janjinya, apalagi semua janji yang pernah Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Yusuf, semua sampai Yesus Kristus Tuhan jadi milik kita. Saya pikir masuk 2016, tidak ada anak Tuhan yang cengeng dan hanya berteriak-teriak, berkati aku Tuhan. Tapi semua berkata Tuhan dalam nama Yesus, aku tahu akan warisanku, aku tahu akan jatahku. Di dalam Kristus Yesus, inilah pohon keluargaku. Orang bertanya, kamu keturunan Sopo, Raja Daud dan Abraham. Siapa lagi? Elia, Elisa. Siapa lagi? Salomo yang diberkati Tuhan. Siapa lagi? Daniel yang menutup mulut singa. Siapa lagi? Sadrah, Mesah, Abednego yang dibakar dan tidak hangus, dan muncul orang yang keempat. Siapa lagi? Aku Elia yang bisa mengatakan hujan atau hujan berhenti. Dan itulah warisan kita, itu kita di dalam Kristus Yesus. Mengapa itu penting? Sebab kalau Anda tidak tahu ini, engkau tidak bisa menggunakannya. Pernahkah Anda dengar cerita? Di zaman lalu ada seorang anak yang tinggal di luar Pulau Jawa. Dan anak itu dia merantau ke Jawa dan dia diberkati. Dia kerja dan dia berhasil sekali. Pada waktu itu belum ada telepon, dia tulis surat kepada ibunya. Ibu, datanglah ke Jawa. Tinggal dengan aku beberapa saat. Dan di dalam suratnya dia sertakan akan tiketnya. Ketika ibu mendapat surat, dia bingung. Dia berkata kepada pembantunya, aku dapat surat ini kelihatannya, tapi aku gak bisa baca, aku buta huruf. Lalu kemudian pembantunya ambil suratnya, pergi ke tetangga, berkata, tolong bacakan surat dari anaknya ibu itu, dia buta huruf. Tetangganya membaca, dan kemudian pembantunya pulang berkata, ibu, engkau diundang anakmu ke Jawa, hidupnya sudah enak sekarang, ini tiket kapal untuk kamu. Oh ya, katanya. Dia siap-siap dengan perbekalannya, dia berkata, aku akan 2 minggu berlayar, dan akan sampai di Jawa, ketemu dengan anakku. Apa yang dia pikirkan? Dia berkata,
2 minggu naik kapal, aku harus bawa nasi, aku harus bawa lauk, aku harus bawa minuman, supaya aku tidak mati kelaparan. Dan mulailah dia masak nasi, goreng, gereh, terasi, dari yang busuk-busuk itu, sambal, obat perut, kalau mencret, dendeng, semua makanan kering. Dan zaman itu belum ada orang jual air botolan begini. Merebus air sendiri, masukkan termos, kayak orang mau piknik dia bawa. Dia masuk ke kapal. Diantar tetangganya, tidak tahu kapalnya mana, takut nyasar ke Afrika. Akhirnya dia naik kapal. Ditunjukkan oleh krunya, di sini tempat ibu. Dia bilang terima kasih. Kapalnya berlayar. Tiba-tiba jam 12, lonceng berbunyi, dang, 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 dang. Dia lihat mengintip keluar, orang-orang pada pergi menuju ke sebuah arah. Loh, ada apa ya? Dia coba ikuti, pengen tahu. Rupanya semua penumpangnya masuk ke restoran. Dan dia berhenti di luar. Dia melihat dompetnya nggak ada uang. Anakku tidak memberi aku uang. Dia melihat makanan yang aneh-aneh di meja makan. Dia berkata, itu pasti enak, makanan mahal. Lihat semua penumpang makan minum. Dia berkata, ini orang-orang kok kaya raya ya, punya duit banyak. Tapi nggak masalah, aku punya bekal. Balik ke rumah, makan nasi dan gereh, saudara. Jam 6 sore, dang, 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 dang. Orang keluar semua, dia ngikuti, masuk lagi ke restoran. Makan makanan begitu limpah dan dia berkata, ini boros orang-orang ini. Kenapa enggak hemat kayak aku? Dia pulang menggerutu, makan lagi nasi. Kali ini baunya sudah agak sedikit lain. Kecut, saudara. Tapi dia berkata, vitamin C enggak apa-apa. Kasih gereh, hilang. Dalam hari kedua, nasinya enggak bisa dimakan. Dia harus buang. Jam 12 lagi, dang, 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 dang. Dia bilang, ini pasti mau makan lagi. Aku enggak mau ngikut. Dia nitili gereh. Tahu nitili gereh? Anda makan dikit-dikit. Disesep-sesep, makannya agak brudreknya agak tinggi, saudaraku. Gereh itu. 2 minggu makanannya habis. Dan bersamaan dengan makanannya habis, badannya lemes. Ketika dia mendarat merapat di Jawa, mulailah dia jalan dengan terhuyung-huyung begini. Orang melihat ibu ini kenapa kok hampir pingsan. Wajahnya pucat, sudah kurus, jalan dengan sempoyongan, mau mati. Kapten kapalnya melihat, ibu kenapa? Ibu sakit. Iya. Sakit apa bu? Mabuk laut? Enggak. Sakit apa bu? Kelaparan. Kenapa kelaparan? Ibu enggak makan. Bekal saya pada basi, kapten. Loh, coba lihat tiket ibu. Dikeluarkan. Zaman kuno kan pakai kendit sini, saudaraku. Pakai kendit dikeluarkan. Sebagian diusol-usol di sini dikeluarkan. Zaman dulu. Keluarkan. Baunya sudah nggak karu-karuan. Dilihat sama kapten. Loh, ibu tahu nggak? Ibu ini, tiket ini termasuk makan. Sehari 3 kali di kapal. Dan makanannya prasmanan. All you can eat, sepuasmu. Loh, lah saya nggak ngerti. Jadi saya tuh ngeleh. Nggak ada gunanya, kapten. Ya begitulah. Sudah dibayar, termasuk makan, tidak Anda makan. Ya saya nggak tahu. Kaptennya berkata, menekete, ya tahu. Mana gua tahu? Sama dengan kita. Anda tidak mengerti begini, tiap hari hanya gemetar menghadapi persoalan. Tuhan, aku ditagih hutang. Padahal Anda tahu, dalam pohon keluargamu ada janda yang punya 2 orang anak laki-laki yang ditagih utang dan kemudian punya buli berisi minyak dan itu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kalau engkau mengerti, engkau akan berkata, Tuhan, di dalam darahku ada mujizat
minyak janda yang diurapi Tuhan dan dilipat gandakan, aku bayar lunas hutangku, aku bisa nikmati hidup dari sisanya. Kalau tidak, saudara, itu yang bahasa Jerman berkata, ciaklat itu seperti itu. Sudah diberkati, semua tersedia, tidak tahu. Dan hidup kita sengsara. Dengarkan baik-baik. Apa artinya Tuhan datang buat kita? Di awal Kristus datang menyelamatkan kita. Then what? Kita terhisap di dalamnya. Dan ini merupakan pohon keluarga Yesus. Tiba-tiba kisah Rasul berkata, itu jadi pohon keluargamu. Lihat sekarang bagian berikutnya. Matius pasal yang pertama. Lihat lagi, tidak usah saya bacakan semua ya. Di rumah Anda boleh lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Nah sekarang lihat di ayat yang ke-17. Dari Matius pasal pertama ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, nanti di rumah Anda boleh baca dan hitung, sudah saya hitung, hampir semua benar. Hanya yang bagian terakhir yang dikatakan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai kepada Yesus, mari kita lihat nama-namanya. Kalau Anda lihat itu, maka sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya sudah masuk kepada grup yang di atas, memperanakkan Sealtiel. Jadi yang pertama Sealtiel. Sealtiel memperanakkan, yang kedua siapa? Serubabel, nomor 2. Serubabel memperanakkan Abihud, nomor 3. Abihud memperanakkan Elyakim, nomor 4. Elyakim memperanakkan Azor, nomor 5. Azor memperanakkan Sadok, nomor 6. Nomor 7-nya, Sadok memperanakkan Akim, nomor 7. Mungkin keturunan Cina kali ya, Akim. Nggak tahu apa ini dari sini lahirnya orang Cina, saya nggak tahu. Akim memperanakkan Eliud, nomor 8. Kemudian nomor 9, Eliud memperanakkan Eleazar, nomor 9 itu. Eleazar memperanakkan Matan, yang ke-10. Matan memperanakkan Yakub, yang ke-12. Ya kan? 11, ya betul. Kemudian Yakub memperanakkan Yusuf, yang melahirkan Yesus. 13. Alkitab berkata 14. Kalau Anda hitung ternyata 14, 13. Di mana masalahnya? Anda tolong tulis di Alkitab, saudara. Yesus memperanakkan Petrus Agung. Tulis yang jelas di situ. Tulis. Sehingga inilah pohon keluarga saya. Saya nggak tahu ini pohon keluargamu atau tidak. Karena kita nomor 14 ada di dalam Kristus Yesus. Maka Tuhan tidak pernah salah, ada 14 keturunan. Orang berkata, Yesus ke-13 Pak, saya ke-14, supaya Anda mengerti itu. Tolong protes ke Lembaga Alkitab Indonesia, suruh nambahi, Yesus memperanakkan Petrus Agung. Beberapa Anda bingung, ampunilah dosa mereka Tuhan. Tapi saya mau berkata ini serius loh.
Ini pohon keluarga kita. My family tree. Di atasku sebelum aku ada orang-orang luar biasa. Aku mewarisi yang terbaik dari Tuhan. Aku mewarisi yang terbaik dari semua nabi-nabi. Aku mewarisi yang terbaik dari semua covenant, perjanjian yang Tuhan berikan dalam hidupku. Kalau kita bisa melihat itu, hidupmu akan diberkati Tuhan. Kira-kira setahun, saya pernah cerita itu sebelum Oral Roberts dipanggil pulang ke rumah Bapak. Anda tahu bagaimana Oral Roberts pulang? Dia sakit, anak-anaknya dipanggil, ketika mereka masuk ke ruangan, ke lantai di mana hamba Tuhan ini dirawat, mereka dengar ada yang gaduh. Waktu mereka ke ruang di mana Oral Roberts ada, rupanya sumber kegaduhan di ruangan itu. Yang gaduh adalah hamba Tuhan ini menyanyi dengan keras. Dan dia ajak dokter dan susternya juga ikut nyanyi dengan dia. Waktu anak-anaknya datang, Oral Roberts menyapa dengan ramah. Anaknya bertanya, "Daddy, mengapa kamu nyanyi seperti ini? Ini rumah sakit. Kenapa kamu teriak-teriak nyanyi seperti ini?" Pendeta ini berkata, "Kamu tahu, dokter dan perawat mengatakan hari ini aku akan pulang. Aku tidak mungkin bertahan sampai besok, hari ini aku pulang." Dia berkata, "Yesus yang puluhan tahun aku sembah, hari ini aku akan ketemu muka dengan dia. Bagaimana tidak aku bersuka cita." Dia ajak anaknya nyanyi, dan mereka nyanyi sampai dia letih, dia tertidur, dan kemudian pulang. Dia tidak bangun lagi. Setahun kira-kira sebelum dia pulang, saya diatur oleh pendeta Tommy Barnett, bisa punya kesempatan bertemu dengan beliau di rumahnya di California. Sebetulnya cukup sulit untuk ketemu dengan dia, tapi Tuhan atur dengan luar biasa. Yang jaga suster sudah tua, galaknya luar biasa. Saya telepon, saya cerita, dia berkata begini. Biasanya nih ya, dia berkata, Oral Roberts tidak mau terima satu orang. Kalau orang mau ketemu dia harus 3 bulan di depan janjian, dan dia berkata harus minimal 15 orang. Dan itu pun ngomong 15 menit saja. Tapi dia berkata, coba saya tanyakan dia, mau terima kamu tidak? Kira-kira sejam kemudian dia telepon lagi, dia berkata, aneh, dia mau terima kamu. Tolong besok jam 2 atau jam 3, datang jangan terlambat, hanya 15 menit. Saudara, ujungnya kami ngobrol sampai lebih dari 30 menit. Ketika ini susternya mau ngusir saya masih ingat tangannya Oral Roberts memberi kode, jangan. Dia masih menikmati percakapan 30 menit lebih. Menjelang terakhir, saya berkata, Pastor, doakan saya. Pada waktu itulah dia tanya dengan saya, apa yang kamu inginkan hari ini? Saya spontan berkata, kalau Tuhan berkenan, aku pengen gereja itu punya sebuah perguruan tinggi, punya sebuah universitas. Dan dia berkata, Tuhan pakai tangan kananku untuk memberkati. Dan apapun yang Tuhan suruh aku tumpangkan tangan, dengan tangan kananku ini, pasti berkat Tuhan turun. Saya berkata, tolong doakan saya. Dia berkata, tidak, kamu doakan aku dulu. Saya doakan dia, saudara. Baru kemudian dia letakkan tangannya di atas tangan saya. Dan dia berkati. Dia mengatakan, biarkan Tuhan kerja. Kamu berharap yang terbaik. Tuhan pasti beri. Saya bersaksi kepada saudara. Setiap hari saya melihat, mendengar kesaksian yang luar biasa. Tahun ini, minggu lalu, akademi kita dikunjungi oleh puluhan anggota HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Karena mereka mau lihat apa yang kita ajarkan. Sudah nyebar, kita masih kecil, tapi kita punya anugerah Tuhan lah yang luar biasa. Di antara semua yang kita kerjakan, termasuk universitas terbuka. Saudara, universitas terbuka itu kita buka semua prodi. Anda mau kuliah apa boleh. Termasuk S2 dibuka. Dan kita boleh mengajarkan itu di kampus sendiri. Saudara, minggu lalu atau 2 minggu lalu,
kita disidak oleh namanya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ini merupakan badan yang tidak bisa disuap, ditakuti semua perguruan tinggi negeri. Mereka telepon teman kita yang ngurus UT. Dia berkata, "Mas, kami dari kelompok ini, saya dengar Anda buka semua prodi, kami curiga ada sesuatu." Karena dia berkata, tidak mungkin ada sekolah swasta bisa langsung buka seperti itu, tidak mungkin. Dan dia berkata, besok kami datang. Yang datang diantaranya adalah 3 atau 4 orang profesor dari UGM, tambah beberapa orang lagi, mendatang mendadak. Tuhan itu ajaib, saudara. Pertama, mereka dibawa masuk ke tempat ini. Dia berkata, ini apa? Tempat konser? Bukan, gereja. Katanya. Kaget, gereja kayak begini? Iya. Terus dia bilang, teman kita berkata, Bapak tahu ini gereja. Ini pangsa pasar sebetulnya. Dia pakai istilah itu. Sekian puluh ribu orang ini potensi belajar ambil S1, S2 tanpa mereka harus kuliah lama-lama. Kemudian dibawa masuk, lihat 2 gedung kembar kita. Dia berkata, Bapak lihat, sore tidak ada kegiatan lagi, anak-anak SMP, SMA kita. Kita bisa buka puluhan dan kita punya tempatnya, mereka cek saudara. Singkat cerita mereka berkata, sudah cukup, sekarang kami percaya, silahkan terus jalan, ini luar biasa. Jadi saudara, bukan karena upaya manusia. Saya masih ingat beliau duduk di kursinya, saya masih ada fotonya sampai sekarang. Dia taruh tangan di tangan saya. Dia berkati seperti orang tua memberkati anaknya. Saya masih ingat, dia berkata, pasti Tuhan akan berkati. Dia berkata, tangan kananku ini Tuhan pakai memberkati orang. Kalau Tuhan suruh tumpangkan tangan, apapun nak, kamu akan mendapat. Kita hampir tidak usaha apapun, sebab ada anugerah Tuhan, sebab warisan Tuhan, sebab itu pohon keluarga saya. Makanya kalau Anda ditanya, Alkitabmu keliru, yang terakhir cuma 13, salah, kurang 1 nama, Petrus Agung masukkan di situ, genep 14 tenan saudara. Saya nggak tahu Anda masuk di mana. Saya berharap tidak ada yang masuk di kelompoknya Yudas Iskariot, amen. Tidak ada yang masuk di kelompok-kelompok yang bambungan, tidak ada. Pohon keluarga kita namanya Yesus Kristus Tuhan. Aku terhisap di dalamnya. Kedatangan Tuhan, kematian dan kebangkitannya membuat kita jadi milik Kristus. Karena kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan dari Abraham dan engkau berhak mendapatkan akan janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita akan buat sesuatu. Saya sengaja ajak Anda perjamuan kudus. Sebab perjamuan ini adalah New Covenant, sebuah perjanjian baru. Begitu Anda terima, maka seharusnya tiap kali kita terima perjamuan, kita berkata, aku bagian dari pohon keluarganya Kristus Yesus Tuhan. Aku bagian dari semua yang Tuhan janjikan dalam hidupku. Setiap kali Anda baca Alkitab, jangan Anda baca sebuah kata-kata yang mungkin tak berguna, tapi Anda harus mengerti itu warisan sebetulnya yang ditulis di Alkitab kita. Mari berdiri bersama-sama.